Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 3 soal-soal masuk PTN di bab pemuaian dan perpindahan kalor bagian yang kedua. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal pertama ini ada soal UTBK tahun 2021. Dinding sebuah rumah terdiri dari 2 lapisan. Lapisan A dengan ketebalan LA. Oke, dan konduktivitas termal KA berada pada sisi luar rumah. Kemudian ada lapisan B dengan ketebalannya LB, kemudian konduktivitas termalnya itu adalah KB-nya itu setengah KA, berada di sisi dalam rumah. Jika temperatur udara di dalam itu TD, oke, kemudian temperatur udara luar itu TL, dan TL-nya sendiri sama dengan 1,25 TD, dan temperatur bidang batas kedua lapisan itu adalah 1,2 TD. Pertanyaannya, LB dikurang LA sama dengan berapa? Artinya ini ketebalannya B dikurang dengan ketebalannya A itu berapanya LB. Oke, coba kita gambarkan kejadiannya. Jadi ini terkait dengan perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor hubungannya yang konduksi ya. Perpindahan kalor kan ada 3 ya. Ada konduksi, konveksi, sama radiasi. Nah, di nomor 1 ini perpindahan kalornya jenisnya konduksi di zat padat. Oke, coba kita gambarkan dindingnya nih. Jadi kalau kakak gambarkan dindingnya kurang lebih begini. Dindingnya kakak gambar sebelah sini. Oke, sebelah sini dindingnya nih. Ini ilustrasinya aja ya. Oke, artinya untuk bisa terdeskripsi. Nah, ini kemudian kakak kasih batasnya, di sini ada batasnya. Nah, ini pun batasnya, ini kakak mengira-ngira aja ya. Belum tentu ini batasnya itu tengah-tengah ya. Jadi ini hanya perkiraan aja. Padahal bisa jadi memang ini tidak di tengah-tengah batasnya. Makanya nanti ditanya itu perbedaan atau selisih ketebalannya B sama ketebalannya A. Tapi kakak gambar batasnya ada di tengah. Oke. Yang ini posisinya di luar. Oke. Kemudian yang ini di dalam. Berarti kalau yang di luar itu adalah si A ya. Si A, yang di dalam itu si B. Kemudian apalagi informasinya, di bidang batas kedua lapisan itu suhunya 1,2 TD. Ini kakak tulis 1,2 TD. Oke. Kemudian apalagi ketebalannya, yang ini suhunya dulu. Suhunya untuk yang luar itu katanya ini, yang luar itu 1,25 TD. Berarti ini kakak tulis di sini 1,25 TD yang di luar. Oke, kemudian yang di dalam itu TD, yang di dalam itu TD katanya. Oke. Kemudian konduktivitasnya si A itu KA di sini. KA. Kemudian konduktivitas lapisan B itu katanya di sini KB-nya itu adalah setengah 0,5 KA. Oke. Kurang lebih gitu ya gambarannya ya. Kurang lebih gambaran dari dinding rumahnya. Oke. Nah, sekarang kita coba cari hitungannya gimana. Kita pakai rumus konduksi. Jadi laju perpindahan kalornya. Jadi rumus dari laju perpindahan kalor. Perpindahan
kalor pada konduksi. Rumusnya, jadi ini lajunya akan sama ya. Laju perpindahan kalornya akan sama antara lapisan A dengan lapisan B. Sehingga kita bisa tulis di sini nih, berarti ini H. Jadi ini hubungannya dengan yang luar sama dalam ya. Luar sama dalam berarti laju perpindahan kalor untuk yang di luar HL itu sama dengan laju perpindahan untuk yang di dalam. Gitu, HD. Rumusnya apa? Rumusnya kan kita tahu KA, kemudian ini luas A, lapisan A dikali perubahan suhu di luar dibagi dengan panjang lapisan A atau ketebalan lapisan A. Itu harus sama dengan di sini berarti konduktivitas B dikali luasnya si lapisan B dikali dengan perubahan suhu di dalam dibagi dengan ketebalannya B. Oke. Karena luasnya sama, ini berarti KA sama bukan KA, AA sama AB-nya sama nih. Kita bisa coret ya. Luasnya sama. Oke. Nah, kemudian kita lanjutin. Kita masukin angkanya ya. Berarti ini KA, kemudian perubahan suhunya nih, perubahan suhu yang di luar itu berarti dengan yang di batasnya ya. Berarti ini 1,25 TD dikurang 1,2 TD. Oke. Kurung tutup dibagi luas atau panjangnya si A, ketebalan lapisan A. Sama dengan KB-nya sendiri berapa? 0,5 KA. Oke. Kemudian perubahan suhunya batas lapisan A sama B dengan yang di dalam. Itu berarti ini 1,2 TD itu dikurang TD. Oke. Kurung tutup dibagi tebal lapisannya B. Oke, kemudian ini ada yang bisa kita coret nih, KA-nya sama, KA kita coret, KA kita coret. Oke, coba kita hitung 1,25 TD dikurang 1,2 TD hasilnya adalah 0,05 TD. Oke, dibagi LA. Oke, sama dengan ini 0,5, ini hasilnya 0,2 TD. Oke, dibagi LB. Oke, nah TD-nya sama nih. Nah, TD-nya sama, kita cari lagi. Kemudian kakak pindah sebelah sini. Sebelah sini berarti kemudian ini kita bagi nih antara 0,05 dibagi sama 0,5. Itu hasilnya berapa? Hasilnya ini kita coret. Jadi ini dibagi 0,05 jadi 1. Kalau ini dibagi 0,05 jadinya 10 ya. Jadi ini dibagi 0,051. Ini 0,5 dibagi 0,05 hasilnya 10. Oke. Jadi ini sebelah sini dapatnya tinggal 1 per LA sama dengan yang di sini, jadi 10 kali 0,2 itu 2 ya. 2LB. Nah, kita dapat jadinya di sini hasilnya adalah LA sama dengan ini dikali silang ya. LA sama dengan berarti ini setengahnya LB ya. Oke, gitu. Ini yang terakhir LA itu jadinya tebal lapisan A itu bagian luar itu katanya setengah dari ketebalan lapisannya B, setengahnya. Nah, sekarang yang ditanya itu LB min LA, maka sekarang yang ditanya itu LB dikurang LA. Oke. Hasilnya sama dengan apa? LB-nya itu sendiri LB ya. Kakak di bawah aja deh ya.
Jadi ini LB dikurang. Nah, LA-nya berapa ini? Setengah LB. Jadi hasilnya itu LB dikurang setengah LB hasil berapa? Ya setengah LB dong. Setengah LB hasilnya setengah LB atau dalam desimalnya berarti 0,5 LB. Oke ya. 0,5 LB. Jadi ketemu kita jawabannya untuk nomor 1 itu yang A ya. Oke, kita dapat nomor 1 itu yang A. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada soal UMPTN tahun 98. 2 batang P dan Q disambung dengan suhu ujung-ujungnya berbeda. Lihat gambar. Apabila koefisien konduktivitas logam P itu setengah kali koefisien konduktivitas logam Q, serta AC, jarak AC sama dengan 2 CB, maka suhu di C berapa? Oke. Kita dapat informasi di sini konduktivitas logam P itu katanya berarti ini Kp. Itu katanya setengahnya si Q. Oke, kemudian kalau ini si AC ini kita anggap dia panjang ya. Nah, si AC ini kita anggap dia panjangnya P, kan ini P-nya di sini ya. P ini Q. Nah, sekarang AC itu kakak ganti jadinya ini LP nih. LP CB itu jadinya apa? Itu jadi LQ. Jadi hubungan LP sama LQ itu apa? 2 kali LQ ya. LP-nya. Oke, kita dapat informasinya itu pertama yang diketahui. Nah, sekarang kita disuruh mencari suhu di C. Jadi di batas antara batang P dengan Q. Kita pakai apa? Ini masih pakai konduksi gitu ya. Rumusnya tadi pakai laju perpindahan kalor di konduksi ya. Jadi ini harus sama ya. Jadi H-nya P, nah, laju perpindahan kalornya di P itu harus sama dengan yang di Q. Oke, rumusnya ini Kp dikali luasnya P dikali perubahan suhunya P dibagi panjang LP-nya sama dengan ini kaki dikali luasnya Q dikali perubahan suhunya Q dibagi LQ. Oke, ada yang sama nggak? Kita bisa coret. Sama nih, luasnya dikatakan sama di situ ya. Kalau lihat gambarnya itu luasnya sama, berarti ini kita coret. Nah, kemudian coba kita masukin angkanya. Kita terus di sebelah sini deh, pindah ke sini. KP itu katanya KP itu nih. Nah, KP itu katanya setengah kaki, berarti ini setengah kaki. Oke, kemudian perubahan suhunya berapa? Dari 110 dikurang suhu di C. Oke, sama dengan ini kaki. Kemudian perubahan suhunya berapa? Suhunya di C dikurang 40. Oke. Oh, di sini per gitu ya, lupa nih pernya. Pernya LP itu katanya 2 LQ. Oke, ini dibagi LQ. Oke, ada yang sama nggak? Ada yang sama ya. Kita bisa coret. Kakinya sama, kemudian LQ-nya sama. Oke, sekarang jadi lebih sederhana. Ini hitungannya setengahnya pindahin ke bawah ya. Setengah pindahin ke bawah, jadi dia hasilnya 1/4. Oke, yang atas itu jadi 110 min TC. Sama dengan yang ini TC min 40. Dikaliin 4-nya ke kanan tuh. Berarti ini 110 min TC. Kemudian 4-nya kali TC, berarti ini 4 TC min 4 kali 40 itu 160. Oke.
Ini berarti 110 ditambah 160 pindah ruas. Kemudian yang ini 4 TC pindah ruas, yang TC nya ini jadi ditambah TC. Ini 5 TC, jadinya yang ini berapa nih? Ini hasilnya 270. Oke, jadi TC nya berapa? TC nya 270 dibagi 5, hasilnya berapa? Hasilnya 54 derajat Celcius. Oke, kita dapat nomor 2 ini batas dari logam batang P dan Q itu di tengah itu adalah di titik C itu suhunya adalah 54. Jadi jawabannya yang C. Oke. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Di nomor 3 ini ada soal SNMPTN tahun 2007, dua bola sejenis tapi beda ukuran memancarkan energi radiasi. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan color, bentuknya radiasi yang sama besar ke sekitarnya. Jika bola A berjari-jari R dan bersuhu T, maka bola B yang berjari-jari 2R itu akan bersuhu berapa T? Oke. Jadi jari-jarinya bola A itu katanya R. Oke. Kemudian jari-jari bola B itu katanya 2R. Kalau suhu di bola A itu katanya T, maka suhu di bola B itu adalah berapanya suhu bola pertama atau bola A. Oke. Berarti ini pakai rumus perbedaan color radiasi. Rumusnya apa? Nah, ini juga dianggap dia memancarkan energinya sama ya. Jadi energi radiasinya dari bola A itu sama dengan radiasi bolanya si B. Oke. Ini kan tadi energi radiasinya yang sama katanya gitu ya. Oke, jadi EA sama dengan EB. Rumusnya apa? Rumusnya ini E dikali tau gitu ya, dikali A-nya A, luas penampang, luas permukaannya bola A, dikali suhu A di pangkat 4. Oke, itu rumusnya. Ini juga sama, berarti ini E dikali tau dikali luas permukaannya B dikali suhunya B pangkat 4. Oke. Karena ini E-nya sama dia. E-nya ini biasanya 1 ya, karena dia bola hitam. E-nya 1. 1 sama, kemudian taunya juga sama dia ya. Taunya sama. Nanti kalian lihat lagi ya. Arti dari E sama tau di situ. Kemudian itu kita bisa coret E sama taunya. Nah, berarti tinggal ini luas A. Luas bola A, luas permukaan bola. Itu apa rumusnya? 4 V dikali R, ini A di kuadrat, dikali TA pangkat 4. Oke, sama dengan bolanya B juga sama rumusnya, cuma dia jari-jarinya 2R. Kita tulis dulu, berarti ini dia 4V dikali R B di kuadrat kali T B pangkat 4. Oke, itu dulu ya. Nah, kemudian kan ini bisa kita coret dulu nih, 4V-nya kita coret. Nah, kemudian ini RA, ya RA kuadrat, ini TA pangkat 4 sama dengan yang ini RB itu katanya kan 2R ya. 2R di pangkat 2 dikali TB pangkat 4 gitu ya. TB pangkat 4. Oke, berarti ini coba kita sederhanain lagi. Berarti ini jadinya RA kuadrat dikali TA pangkat 4 gitu. Sama dengan 2R ini jadinya, ini R 4R, R-nya R besar lah, nggak apa-apa ya ini.
Jadi ini 4RA gitu ya, 4RA kuadrat dikali dengan TB kuadrat. Jadi ini kakak di sini pakai R-nya R besar, awalnya pakai R kecil. Artinya dia sama ya, R besar sama R kecil di sini. Oke, ada yang bisa dicoret, kita coret lagi. Berarti RA-nya sama, RA-nya sama. Jadi ini tinggal di sini TA pangkat 4, di sini ada jadi 4 TB pangkat 4. Oh sorry, ini pangkat 4 ya, pangkat 4. Oke, nah sekarang yang ditanya TB-nya, berarti TB pangkat 4 itu hasilnya sama dengan berapa sih? 1/4 TA pangkat 4. Nah ditanya itu TB-nya, berarti TB sama dengan akar gitu ya. Akarnya akar 4 ya, akar 4 dari 1/4 itu 0,25 T A pangkat 4. Oke, nah kalau kalian hitung nanti ini dapatnya si TB-nya itu TB-nya itu TA pangkat 4 di akar 4 dia keluar TA-nya. Oke, nah sekarang hasil akar 4 dari 0,25 itu nanti kalau kalian hitung itu dapatnya 0,7 nih. Jadi hasilnya kita dapat dia hasilnya itu adalah 0,7 gitu ya, 0,7 TA-nya itu adalah T ya. Oke, jadi dapatnya 0,7 T. Jadi kita ketemu jawabannya yang C. Oke ya. Sip. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 3 soal-soal masuk PTN di bab pemuaian dan perpindahan kalor bagian yang kedua. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Jika belum paham, kalian bisa tonton ulang lagi video ini. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian khususnya di pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian bisa diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.